di Oke guys, welcome back to my channel. Jadi di video ini aku bakal main sama bestiku lagi, yaitu Adelaide. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya, ada 12 game po. Jadi kita bakal main Peach Tower. Mohon maaf ya, mohon maaf kita nggak tahu itu hal apa sih namanya, hal apa. Kita nggak tahu mau main hobi orang apa. Jadi kita sambil cerita hal gitu lah ya. Jadi mulai dari aku dulu ya. Oke. Astaga, dia connect guys. Astaga. Gimana nih? Connect dianya. Coba aku telepon balik deh. Ikat. Katanya mati teleponnya. Iya, dia telepon lagi. Oke lah. Oke. Oke, jadi aku mulai ini videonya masih on kan. Oke, iya. Oke. Mulai dari kamu ya. Oke, jadi mulai dari aku dulu ya ceritanya ya. Jadi. Pada suatu Iya, lanjutin, bagus, lanjutin. Jadi saat aku lagi sakit jam 4:03 ya. Kita kan lagi sakit. Nah, udah lagi ya. Kenapa nih? Wow. Wih. Caranya goblok, baru mau lanjut. Nah, Zara tungguin, Zara kamu jatuh dulu, Zara. Aku langsung di atas, aku di paling atas. Ya, tunggu dulu. Aku lanjutin ya. Aku di sini. Jadi jam 3, jam 4-an pagi, tepatnya aku lagi sakit, lagi mau tidur. Nah, itu kan aku kalau sakit kan pasti tidurnya kan nggak nyenyak aja gitu. Nah, kebangun kan, tambah lagi udah kebangun. Ya, udah kebangun. Tuh aku dengar suara orang perempuan bersenandung. Ya. Saatnya itu lagi bulan puasa. Oh, lagi bulan puasa. Nah, itu kan dia lagi, ya astaga jatuh. Abis itu kan itu aku dengar kayak ada orang bersenandung kan. Nah, itu perempuan tuh, aku mah biasa aja gitu, nggak takut gitu, ngapain juga takut gitu. Nah, aku pikir mungkin dia mau nyanyi doang gitu. Aduh, aku ini lagi, udah nggak apa-apa. Abis itu ya itu kan udah kayak begitu dianya. Abis itu Terus habis itu udah kayak begitu, tiba-tiba itu makin keras tuh, makin lama. makin kelas guys. Aku baca doa kan. Baca. Tiba-tiba dia ini aja dia langsung diem. Aku baca doa, dia langsung diem, udah nggak bunyi lagi. Wih, berarti beneran hantu. Dan ini mungkin nggak terlalu creepy ya, masih ada creepy. Jadi ini kamu emang punya cerita serem, Zar? Enggak, ini aku ngalang ya, bukan cerita seremku sendiri. Oke? Ya sudah. Udah. Jadi ceritanya itu si apa sih namanya? Si Lila lagi abis pulang tuh dari masjid. Ya. Itu kan dia abis sholat maghrib. Habis itu si Lilanya
lewat sungai kan, rumahnya itu dekat sungai. Ya kan? Rumahnya dekat sungai. Terus habis itu dia pulangnya sendirian karena satu-satunya dia yang rumahnya di situ. Ya. Oke. Teman-temannya di rumah lain, di komplek lain. Nah, habis itu si Lila lihat bayangan tanpa orangnya, terus habis itu dia baca doa kan, terus langsung hilang bayangannya. Terus dia lihat bayangan, terus dia baca ayat kursi. Habis itu apa sih namanya, si Lila pergi ke rumah, tapi isi rumahnya sendirian, dia doang yang di dalam rumah. Terus habis itu dia naik ke atas ke lantai 2 rumahnya. Terus dia lihat kuntilanak di bawah kasurnya. Iya, di bawah kasurnya dia lihat kuntilanak. Terus abis itu tiba-tiba mamanya kan pulang tuh abis dari kantor. Abis itu si Lila bilang ke mamanya kayak gini, Mama, tadi aku pas pulang dari masjid aku lihat bayangan. Terus pas aku lihat ke kolong kasur Mama ada kuntilanak serem banget. Terus mamanya nggak percaya. Habis mungkin halusinasimu aja gitu katanya pasti. Apa itu? Kenapa? Pasti halusinasi kamu aja kata mamanya. Iya, katanya mungkin halusinasi kamu aja kali. Kan Mama udah bilang kemarin jangan nonton film horor, gitu kan katanya. Okay. Terus habis itu mamanya kebangun jam 3 subuh. Habis itu dia kan tiba-tiba ada kecoa tuh di kolong kasurnya. Habis itu dia sapu, mamanya Lila, dia sapu kecoanya. Terus habis itu si mamanya Lila lihat sesuatu. Apa sih yang rambut panjang itu? Ternyata beneran kuntilanak, kayak di horor kampung kuntilanaknya. Wah, kita ketemuan tiba-tiba. Ya, makin parah jatuhnya. Nah, abis itu si mamanya Lila ngalamin yang Lila itu, yang Lila ini. Terus habis itu mamanya percaya kan. Terus habis itu mamanya lebih serem lagi. Pulang dari masjid jam 3 subuh, mamanya lihat apa sih namanya? Lihat bayangan, nggak ada bayangan. Terus habis itu mamanya Lila lihat orang nggak ada kepalanya. Iya, jatuh kamu. Habis itu si mamanya Lila baca doa tuh, baca surat apapun, tapi tetap aja si kepala buntungnya itu mendekati mamanya Lila. Berarti mana kurang kuat. Iya, padahal si Lila cuma lihat bayangan. Habis itu apa sih namanya? Dia langsung baca ayat kursi, udah selesai kan? Ya kan, tapi mamanya Lila beda lagi, dia udah baca semuanya, semua surat ayat pun ya, gimana ayat kursi lah, ayat apa itu, udah di ruqyah. Padahal udah di ruqyah. Habis itu si mamanya Lila makin deket tuh sama hantunya, makin dekat, yang kepala buntungnya itu makin dekat sama mamanya Lila. Habis itu mamanya Lila dicekek sama hantu kepala buntung. Apa? Dicekek sama hantu kepala buntungnya. Hantunya jahat berarti tuh. Ya. Habis itu terakhir tuh dia baca ayat kursi kan. Terus habis itu
hantunya mamanya Lila dengan aduh panas gitu. Oke, fine. Oh, Aku itu. jalannya mundur kayak Michael Jackson. Oke, itu dia cerita aku ya. Jadi gimana menurutmu Adelaide? Creepy atau enggak? Nah, aku juga punya cerita. Ini cerita beneran ya, serius ya. Iya serius, oke. Aku nggak pernah ngebuat cerita ngarang. Jadi, karena aku punya banyak pengalaman serem. Maaf. Jadi, ceritanya, apa namanya? Pas lagi, jadi ini orang itu, aku lupa nama orangnya. Jadi tuh anak lagi ini kan. Ya, lagi. Lagi mau apa sih aku lupa. Oh, mau abis pulang dari sholat maghrib. Iya. Bukan sholat maghrib sih. Maksudnya dia lagi sholat maghrib di rumah kan. Dia habis selesai main Roblox. Ini serius ya aku ceritanya ya. Nah habis itu tiba-tiba udah selesai ini, dia tuh kayak di pintu masuk, bukan pintu masuk kamar ya, bukan pintu masuk rumahnya tuh kayak ada yang dor ketuk pintu gitu kan. Iya. Dia beraniin diri buat buka, dikira mamanya, taunya nggak ada orang. Nah dia udah mulai takut karena namanya anak-anak juga ya. Kalau anak-anak kan lebih suka takut gitu kan. Lalu udah kayak begitu, langsung tiba-tiba si anaknya tersebut tuh langsung masuk ke kamar lagi. Tiba-tiba bunyi gedor-gedornya lagi. Iya. Lebih parah gedor-gedornya. Lebih kenceng. Di depan kamar rumah, depan kamar yang gedor, gede banget. Dia nggak beraniin diri buat buka. Akhirnya dia buka nggak ada siapa-siapa. Astaga. Itu makin parahnya lagi. Itu dia ditelepon. Nah, ditelepon kan. Telepon. Ini nama itu mamanya. Telepon tuh. Halo, ntar mama pulang abis sholat apa gitu, aku lupa sholat apa. Palingan sholat maghrib. Soalnya aku berkaitan dengan sholat. Jadi ya pokoknya aku lupa lah nama sholatnya apa gitu. Nah udah kayak begitu, si ininya abis itu dia ngomong oke ma, abis sholat zuhur. Kamu tahu sholat zuhur? Tahu lah, aku kan Islam. Nah abis sholat jatuh orangnya. Abis sholat zuhur ya mama pulangnya oke mah gitu. Terus habis itu mamanya telepon lagi, tapi halo, nah itu ditanyain ya mah, ntar mama pulangnya zuhur ya apa. Kok mamanya telepon 2 kali terus omongannya sama? Ntar dengar dulu. Telepon lagi tuh. Nah ntar ini ibu pulang zuhur ya. Terus anaknya heran, lah kan tadi ibu udah ngomong gitu. Habis itu bilang enggak, ibu nggak telepon sama sekali satu pun bu. Ibu lupa kali. Enggak, ibu aja dari tadi HP-nya habis, ini baru bisa dicas. Dia kaget. Terus habis itu kamu udah makan nak? Udah bu gitu. Habis itu yaudah ya ntar ibu pulang ini. Habis itu dia matiin teleponnya, dia mikirin yang tadi sebelum ibu benerannya nelpon. Dan pertanyaannya siapa yang nelpon anak tersebut? Karena aku nggak bisa naik ini, tolong. Kenapa? Aku nggak bisa naik. Ya elah, jatuh mak, udah mau deket. Ini aku nggak bisa naik, gimana sih cara naiknya? Ya begitulah. Dan aku masih punya satu cerita lagi dan berkaitan dengan keluargaku. Jadi di rumah eyangku. Nah, eyangku tuh bukan ini loh, eyangku yang kedua, ya bukan bernama grandpa, bukan. Dia lagi namanya Ios, kita panggil biasanya Mama Ios, saya panggil. Tapi bukan mama saya itu ya. Oke. Habis itu ya tiba-tiba itu jadi pertama si Mama Ios itu punya
itu ya, kayak tetangganya masih anak-anak. Dia anak-anaknya baik juga, bapaknya juga baik, temenan gitu. Nah tiba-tiba itu anaknya kan indigo kan, lihat ke atas rumah atapnya, emang itu rumahnya itu emang ini sih angker ya. Nah dia yang lihat ke atas atap, tahu nggak apa yang dia lihat? Apa? Putih-putih gede. Kuntilanak. Rambutnya juga ada panjang kayak kuntilanak. Dianya langsung dia langsung nangis kan. Tunggu, aku Dia maksudnya tiba-tiba langsung nangis kan. Ya jatuh. Dia tiba-tiba langsung nangis karena kan dia kan takut kan. Nah itu si Mama Yos itu langsung nanya kenapa gitu. Nah itu katanya di atas ada ini yang tadi aku ngomong, putih-putih gede, rambutnya panjang gitu. Pas suruh cek di atas, setannya udah hilang. Gitu tuh, sedikit ya creepy ya, tapi nggak terlalu. Dadah emang. Jadi begitu cerita aja tuh ceritanya. Tolong cara naiknya gimana? Kayaknya kita bisa Ganti obi yuk, soalnya aku apa sih namanya? Ganti obi soalnya aku kayaknya kita harus selesaiin ceritanya videonya dulu, karena ini aku udah nggak, kalau cerita yang lainnya menurut kalian pasti kurang serem ya, karena ya biasa aja gitu. Gak tahu sih, cuman kalau feelingku pasti kurang serem. Jadi kita mungkin yang ini aja yuk. Join kaku. Zara ya. Join kaku aja. Benar. Nah, soalnya itu aku nggak bisa naik. Kenapa? Soalnya itu aku nggak bisa naik. Kenapa? Itunya obinya aku nggak bisa naik, makanya aku mau ganti obi. Makanya join ke aku. Mau makan, hah? Aku mau ganti obi, jadi tolong join ke aku. Oke. Ayo kita ganti hobi apa nih? The Mimic.